Stefan Dušan, singa dari Serbia, kaisar dari Balkan. Prolog, cahaya di tanah Balkan. Di jantung Balkan yang dikelilingi hutan pinus dan pegunungan yang sunyi, di pagi yang sejuk pada tahun 1301, seorang bayi laki-laki lahir di kota kecil bernama Skopje, di istana sederhana milik Raja Stefan Uroš III Decanski. Anak itu diberi nama Stefan Dušan, dan takdirnya sejak awal tidak seperti anak kebanyakan. Tatapannya tajam bahkan ketika masih bayi, dan banyak pendeta meramalkan bahwa anak ini akan mengguncang dunia Kristen Timur. Bapak masa kecil sang Dušan. Sejak kecil, Dušan tumbuh dalam bayang-bayang istana yang penuh intrik. Ayahnya Raja Decanski adalah pria bijak namun lembut, yang lebih memilih damai dibanding pedang. Namun Dušan kecil menyukai cerita-cerita tentang Alexander, Agung dan Kaisar, Romawi Timur. Ia belajar bahasa Yunani, Latin dan Slavia gerejawi. Ia juga belajar hukum, strategi militer, dan sejarah Bizantium. Pada usia 12 tahun, Dušan sudah menunggang kuda seperti kesatria dewasa. Ia memimpin pasukan kecil saat pemberontakan lokal di Zeta dan kembali dengan kemenangan. Para bangsawan mulai berbisik, anak ini bukan hanya pangeran, tapi calon penakluk. Bab 2, kudeta berdarah. Pada tahun 1331, ketika Dušan berusia 30 tahun, sebuah ketegangan yang telah lama terpendam meledak. Ia dan para bangsawan yang frustrasi atas kelemahan ayahnya terhadap Bizantium dan Bulgaria melancarkan kudeta. Dalam satu malam penuh ketegangan dan diplomasi gelap, Dušan mengusir ayahnya dan memahkotai dirinya sebagai Raja Serbia. Meskipun langkah ini dipenuhi darah dan pengkhianatan, Dušan menunjukkan bahwa ia berbeda. Ia tidak menghabisi lawan-lawannya dengan kebrutalan. Ia menawarkan amnesti dan bahkan menyuruh membangun biara untuk mendiang ayahnya. Bab Pertri, emas dan api, kebangkitan kekuasaan. Di bawah Dušan, Serbia tidak lagi hanya kerajaan kecil di selatan. Ia memperluas wilayahnya dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Dušan berhasil merebut Makedonia, Tesali, Albania, dan sebagian besar Epirus dari Bizantium. Ia bahkan merebut kota Ceres yang legendaris dan menguasai jalan-jalan perdagangan penting di Balkan. Dušan membentuk pasukan profesional, memadukan kesatria Serbia dengan pemanah Albania, infanteri Yunani, dan bahkan tentara bayaran Jerman. Ia membangun jalan, benteng, dan istana dengan gaya yang mencampurkan arsitektur Bizantium dan khas Balkan. Namun puncak kebesarannya bukan hanya karena pedang. Pada tahun 1349, Dušan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Serbia dan Romawi, Bizantium, dan mendirikan Kekaisaran Serbia, menjadikan dirinya bukan hanya raja, tetapi tsar, sebuah gelar suci yang setara dengan kaisar di timur maupun barat. Bab Perpin, hukum dan keadilan. Dušan ingin dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tapi sebagai pembangun bangsa. Ia menyusun sebuah kitab hukum monumental yang dikenal sebagai Dušanov Zakonik, Hukum Dušan. Dokumen ini adalah salah satu hukum tertulis paling maju di Eropa Tenggara saat itu, mengatur segalanya dari urusan feodal, gereja perdagangan, sampai hukuman kejahatan. Ia memperkuat gereja Ortodoks Serbia dan menjadikannya patriarkat, terpisah dari pengaruh Yunani. Ia ingin Serbia menjadi pusat Ortodoks Timur yang baru, menggantikan Bizantium yang rapuh dan rusak oleh perang saudara. Bab B, bayangan menuju Konstantinopel. Dušan punya mimpi yang lebih tinggi, merebut Konstantinopel dan memahkotai dirinya sebagai Kaisar Romawi Timur sepenuhnya. Ia bahkan menjalin aliansi dengan beberapa kekuatan Katolik dan kerajaan-kerajaan Balkan lainnya. Namun mimpi itu tak pernah menjadi kenyataan. Pada tahun 1355, saat tengah memimpin ekspedisi menuju Konstantinopel, Dušan jatuh sakit mendadak di kota Devol, Albania. Ia wafat secara misterius pada usia 54 tahun. Sebagian mengatakan ia diracun, sebagian lagi mengatakan tubuhnya tak mampu lagi menanggung beban ambisi besar yang ia pikul sendirian. Epilog, warisan yang abadi. Stefan Dušan dimakamkan di biara Santo Markus di Prizren, dan kemudian reliknya dipindahkan ke Beograd. Warisannya sangat besar, baik secara teritorial, budaya, maupun hukum. Meski kekaisaran yang ia bangun runtuh dalam satu generasi setelah kematiannya, hukum dan gagasannya bertahan selama berabad-abad. Ia dikenang sebagai raja terbesar Serbia, pembentuk hukum, pendiri kekaisaran, dan pahlawan Balkan. Namanya diabadikan dalam legenda rakyat, gereja, dan bahkan dalam mimpi-mimpi nasionalis Serbia di masa depan. Bab V, suara takhta, dendam masa lalu. Malam menjelang kudeta adalah malam yang tak pernah Stefan Dušan lupakan. Langit tampak membeku di atas Skopje. Di kamar kecilnya, hanya ditemani lentera minyak dan suara angin dari lembah, Dušan menulis surat terakhir kepada ayahnya, bukan sebagai anak, tapi sebagai seorang yang akan merebut takhta. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena pedih. Ia masih mencintai ayahnya.
Namun negara ini memerlukan tangan besi, bukan tangan gemetar yang terus berdamai dengan musuh lama. Keesokan pagi, suara trompet menggema di pelataran istana. Para bangsawan utama, Jovan Oliver, Vojin, dan Grgor Golubic, menghampiri Dusan mengenakan jubah perang. Waktunya Dusan, kata mereka. Serbia butuh singa. Dan dalam gerak yang cepat dan berdarah, Raja Stefan Dechansky dilucuti dari kuasa dan dikirim ke biara Zvechan. Disinilah Dusan menunjukkan sisi luar biasanya. Ia tak membunuh ayahnya seperti lazimnya di masa itu. Ia berikan tempat tinggal, penjaga, bahkan pengakuan sebagai mantan raja. Saat rakyat berkumpul di gereja besar di Skopje dan uskup agung memahkotainya, Dusan menggenggam salib suci lalu berkata, "Dengan nama Tritunggal Maha Kudus, aku bukan hanya Raja Serbia, tapi pelindung semua orang Balkan dari Bizantium yang lapuk dan penindas. Biarlah Serbia berdiri sebagai tiang ortodoks yang tak tergoyahkan." Bab 7, tahun-tahun perluasan dan pertempuran. Tahun-tahun berikutnya bagai kilat yang tak henti. Dusan menunggang kuda melintasi lembah-lembah dan gunung. Ia menaklukkan Prilep, Ohrid, Kastoria, Ioannina, dan seluruh Epirus. Satu demi satu kota jatuh, bukan hanya karena pedangnya, tapi karena kebijakannya. Ia biarkan para bangsawan lokal tetap berkuasa asal bersumpah setia, menjaga kestabilan daerah. Ia tak hanya menjadi penguasa, tapi juga pemersatu bahasa dan hukum. Ia mendirikan kota, membangun jembatan batu, dan mendatangkan ahli hukum dan imam dari seluruh dunia ortodoks. Tapi satu kota yang terus menghantui mimpinya adalah Konstantinopel. Selama Kaisar Yunani duduk di atas tahta dengan belati tersembunyi pada leher Balkan, Serbia tak akan pernah aman, katanya pada Patriark Joannikije. Babuen, sang kaisar dimahkotai. Di kota Seres, tahun 1349, Stefan Dusan menyatakan dirinya bukan hanya raja, tapi kaisar Serbia dan Romawi. Patriark Serbia dengan upacara agung dalam gereja, ortodoks yang dipenuhi dupa dan nyanyian. Bizantium memahkotai Dusan dengan mahkota emas berganda. Ia mengenakan jubah merah imperial, memegang orb dan pedang kemenangan. Dari seluruh negeri datang perwakilan, dari Albania, Makedonia, Montenegro sampai Tesalia. Mereka bersujud dan berseru, "Tsar Dusan, Kaisar Balkan." Dusan tersenyum. Namun dalam hatinya ia tahu gelar ini tak akan lengkap tanpa Konstantinopel. Bab 9, Dušanov Zakonik, Undang-Undang Sang Tsar. Ia menyadari untuk mempersatukan bangsa-bangsa berbeda, ia butuh aturan yang bukan hanya adil tapi juga agung. Maka ia menyusun Dušanov Zakonik, kitab hukum yang terdiri dari lebih dari 200 pasal. Beberapa hukum itu keras. Siapa yang menghina uskup dihukum cambuk atau pengasingan. Siapa yang mencuri hasil panen rakyat kehilangan tangan. Tapi banyak yang adil dan progresif. Perlindungan untuk janda dan anak yatim. Hak petani untuk menuntut bangsawan di pengadilan kerajaan. Perdagangan bebas antara daerah demi ekonomi kuat. Di satu bagian hukum, Dusan menulis sendiri dengan tangannya, "Tiada kemuliaan tanpa keadilan, tiada keadilan tanpa hukum, dan tiada hukum jika pemimpin sendiri melanggarnya." Bab X menuju gerbang kekaisaran. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Dusan menggalang aliansi untuk menyerang Konstantinopel. Dia menjalin kontak dengan Venesia, Hungaria, bahkan Paus di Roma. "Izinkan kami memurnikan Bizantium," katanya, "dan kami akan menjaga jalur perdagangan bagi Barat." Ia membentuk pasukan besar dan mengarahkan pandangannya ke timur. Namun pada tahun 1355, di tengah persiapan invasi besar, Dusan jatuh sakit di Devol, Albania. Dalam sepekan tubuhnya melemah. Uskup dan jenderal datang bergantian, memohon agar ia tetap hidup, tapi sang Tsar tahu ini akhirnya. Di ranjang kematiannya ia berkata pada putranya Uroš, "Anakku, jaga tanah ini. Jangan biarkan kekaisaran ini retak. Nah, jangan terlalu percaya sekutu dan jangan terlalu kejam pada lawan. Jadilah bayanganku atau jadilah cahayaku." Epilog 2, setelah sang kaisar pergi. Ketika Stefan Dusan mengembuskan napas terakhirnya di Devol, pada tahun 1355, seakan-akan seluruh Balkan turut menahan napas. Gunung-gunung di sekitarnya sunyi, dan gereja-gereja di Skopje membunyikan lonceng berhari-hari. Rakyat menangis di pasar dan di ladang, sebab mereka tahu, bukan hanya seorang raja yang wafat, tetapi roh dari kekaisaran itu sendiri telah pergi. Putranya, Stefan Urošvi, naik takhta di usia muda, namun tanpa kekuatan dan karisma ayahnya. Dikenal dalam sejarah sebagai Uroš yang lemah, ia tak mampu mengendalikan para bangsawan. Kuat yang dulu tunduk, karena takut pada Tsar Dusan. Wilayah kekaisaran yang luas, dari sungai Donau hingga pesisir Laut Ionia, mulai terpecah. Tiap wilayah mengangkat penguasanya sendiri, dan Serbia, yang pernah berdiri sebagai kekuatan terbesar di Balkan, perlahan-lahan tenggelam dalam kekacauan feodal. Tanpa Dusan, kekaisaran seperti tubuh raksasa tanpa kepala. Pasukan elit bubar, perdagangan goyah,
dan gereja terpecah pendapat. Bizantium yang dulu gentar mulai pulih sedikit demi sedikit. Turki Utsmani yang baru mulai menjejakkan kaki di Eropa melihat celah untuk masuk. Namun meski kekuasaannya hancur, nama Stefan Dušan tak pernah benar-benar mati. Di desa-desa Serbia, para petani menyebutnya Tsar Emas, yang masa pemerintahannya dikenang sebagai zaman kemakmuran dan keadilan. Di biara dan gereja, para imam membaca ulang hukum-hukumnya, menjadikannya simbol keadilan ilahi di dunia fana. Bahkan di kota-kota Yunani yang pernah ia taklukkan, sebagian rakyat tua menyebut masanya sebagai waktu ketertiban, ketika pencuri takut pada hukum dan tuan tanah tidak semena-mena. Legenda berkembang bahwa Dušan akan bangkit suatu hari nanti, membawa kembali kejayaan kekaisaran Serbia dan menggulung musuh-musuh lama seperti badai surgawi. Karena bagi rakyatnya, Stefan Dušan bukan sekadar raja. Dia adalah simbol keberanian, hukum, dan mimpi besar yang belum selesai. Ia adalah pahlawan Balkan, singa dari Serbia, dan bayangan abadi yang terus menyinari masa depan yang gelap. Aku tidak ingin dikenang karena pedangku, tapi karena undang-undang yang kulahirkan. Lebih baik hidup sehari sebagai singa daripada 100 tahun sebagai budak Bizantium. Negara tanpa hukum adalah tubuh tanpa jiwa. Aku akan menuliskan bab hukum itu dengan darah, tinta, dan keadilan.